Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cuki Tempe Pemula. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di kesempatan pertemuan kali ini panjenengan semua tetap sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Oke. Di kesempatan pertemuan kali ini saya akan mencoba menjawab ya beberapa pertanyaan yang telah masuk di komentar YouTube saya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Mudah-mudahan akan ada solusinya. Begitu ya, tapi jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe channel ini ya, ada di kolom kanan bawah yang tulisan merah. Sekali tutul biar berwarna hitam. Kemudian jangan lupa like dan bagikan ya. Bagikan ke rekan-rekan Anda yang mana mudah-mudahan juga akan membutuhkan ya, akan bermanfaat dengan channel ini. Akan coba saya jawab ya. Yang pertama ini dari Pak Agus Rifan. Ada salah satu pertanyaan ya, Pak, kalau udah direbus, direndamnya pakai air bekas rebusannya atau air yang baru ya. Oke, ini kalau porsi kecil ya, porsi di bawah 15 kilo, ini memang harus ada pancingan ya. Itu pernah saya share di video yang kemarin ya. Ini ada eksperimen saya, yaitu yang pertama, bila jenengan merebus dalam jumlah kecil 1 atau 2 kilo, itu bisa ditambahkan dengan air bekas rebusannya itu dengan air biasa ya, 1:1. Kemudian bisa dicampur air pancingan ya, air pancingan atau air rebusan kemarin. Bisa minta ke tempat-tempat pedagang tempe di pasar terdekat Anda, tapi jenengan bilangnya untuk bikin pupuk organik ya, jangan untuk bikin tempe. Pak, minta air bekas rebusannya untuk bikin pupuk cair organik, begitu saja pasti diberi ya. Itu solusinya. Masalahnya kemarin ada komentar ya dari Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Beliau ketika meminta air asam dari tempat penjual yang ada di pasar tersebut, memang alasannya bermacam-macam, mutar-mutar, akhirnya tidak mendapatkannya. Begitu, itu solusinya. Berbohong sedikit nggak apa-apa. Nah, ini untuk meneruskan jawabannya, ini pakai air bekas rebusannya atau air yang baru. Nah, itu sudah saya jawab tadi. Antara bila menjenengan merebus kedelai 1 atau 2 kilogram, itu harus ada air pancingan atau air bekas rebusan tadi 1:1 dengan air bersih biasa, kemudian direndam, kemudian ditambah dengan air pancingan ya. Kalau tidak ada air pancingan, cukup itu saja. Yang penting jenengan pada waktu merendam itu usahakan kedelainya masih panas ya, masih panas. Untuk kadar air dengan kedelai, ini umpamanya permukaan kedelai yang Anda rendam, kemudian selisihkan 2 jari ya, di atasnya permukaan air ini permukaan air dengan permukaan kedelai itu 2 jari ya. Jangan banyak-banyak, itu memang mungkin sangat berpengaruh untuk pengeluaran zat asam tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk jawaban dari saya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Ini dari Umi Yubit ya. Ini mungkin pertanyaan ini mungkin dari katanya ya. Ini memang sangat tidak masuk akal ya. Pertanyaannya adalah, kalau wanita lagi haid boleh packing tempe enggak ya? Nah, ini. Oke, boleh ya, boleh enggak apa-apa. Hanya larangan tersebut untuk wanita haid ya. Diantaranya tidak boleh sholat, puasa, juga tidak boleh berhubungan intim kepada suami sah ya.
Lah itu saja. Mungkin itu saja ya jawaban dari saya. Saya mohon jangan percaya hal-hal yang kurang masuk akal, yang tidak ada dasarnya. Itu memang cuma dari katanya ya mungkin. Jadi nggak apa-apa untuk Umi Yupit. Kemudian untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya ini saya scroll sebentar. Ini dari Iwan MBTR. Ini beliau bertanya, Pak, saya mau tanya, kok pas fermentasi tempe tidak terjadi panas atau hangat? Apa karena raginya sudah tidak aktif atau karena faktor lain? Terima kasih. Oke, Pak Iwan, ini banyak permasalahannya ya. Kalau di sini ini memang banyak permasalahannya. Ini bisa karena waktu perendamannya ya, tidak keluar asam. Karena jenengan ini mungkin ini perebusan cuma 1 kilo atau 2 kilo ya. Ini memang sangat riskan sekali bila merebus dalam jumlah sedikit 1 atau 2 kilo tanpa air pancingan. Itu memang seringnya terjadi kegagalannya begitu. Syaratnya harus diberi air pancingan atau air bekas rebusan kemarin, atau jenengan bisa cari di pasar ya, nanti bisa menemui pedagang minta airnya bekas rebusan yang kemarin, bisa setelah itu dicampur dengan perendaman tersebut. Atau solusinya pakai cuka dapur ya, yang untuk bakso itu untuk dalam 1 kilogram jenengan bisa pakai 2 sendok air makan di situ, kemudian kudak, kemudian direndam. Setelah semalaman 12 jam lebih kira-kira begitu, bisa Anda cicipi. Bila asam bisa diproduksi. Untuk permasalahannya kedua adalah ketika jenengan mencuci ya. Mencuci seharusnya untuk dalam 1 kali rebus, produksi 1 kali rebus itu pencuciannya 2 kali ya, hanya 2 kali pencucian, penirisan, kemudian peragian. Nah itu biasanya terlalu bersih untuk mencucinya Bapak. Jadi untuk mencucinya seperti telah saya share di video itu, cuma sebentar saja. Jadi kalau untuk produksi 1 kilo paling cuma 1 menit untuk pencuciannya ya. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kemudian ini selanjutnya datang dari Rudi Anto ya. Rudi Anto ini ada salah satu pertanyaan. Mengapa tempe yang terlalu panas buat dijual esok hari, gimana Pak D? Oke, terima kasih Mas Rudi Anto. Ini mudah-mudahan bisa didengarkan ya. Tempe karena panas ya, biasanya kan tempe kalau dijual di pasar sekitar ditata ya, dianginkan kan itu dingin ya. Untuk standarnya dingin tapi tetap hangat ya. Ini memang terlalu panas ya. Ini disebabkan karena pada waktu perendamannya. Pada waktu perendamannya itu asam laktatnya terlalu kuat ya. Bila kita ambil airnya itu kental. Lah itu permasalahannya. Solusinya adalah bila jenengan waktu mengangkat atau ngentas ya, taruh ke ceting yang besar itu, yang sering saya pergunakan di video ini. Anda tiriskan ya, tintas, kemudian ditiriskan, kemudian diberi air sedikit saja, 2 gayung atau setengah ember, kemudian jenengan redam ke dalam air dingin biasa. Nah itu untuk solusinya. Tapi jangan, itu biasanya air bekas rebusannya itu ikut ya, ikut masih kotos-kotos itu langsung dimasukkan ke tempat perendaman. Nah itu permasalahannya atau solusinya begitu ya. Solusinya yaitu angkat, kemudian tiriskan, biar tiris, kemudian siram setengah ember, kemudian kita masukkan ke dalam rendamannya. Demikian Mas Rudianto, semoga bermanfaat ya. Kemudian untuk pertanyaan yang lainnya ya.
Ini cuma beberapa pertanyaan saja mengingat waktunya ya. Kalau terlalu lama bisa bosan nanti. Ini akan saya lanjut video-video yang akan datang. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Ini satu pertanyaan lagi ya. Mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya. Yang terakhir dari Mas Riki ya. Halo Pak, setelah tempenya dibungkus lalu simpan di ember, terus ditutup rapat pakai kain selama 2-3 hari lebih. Oh begini, terus ditutup rapat pakai kain selama 2-3 hari lebih. Enggak Pak, mohon balasannya Pak. Oh iya, ada lagi Pak. Itu kalau selama fermentasi tempenya kepanasan, tetap dibiarin tertutup kain atau diangin-anginkan. Oke, terima kasih Pak Riki. Ini rupanya pertanyaan Pak Riki ini memang apa ya, belum paham ya, belum paham tentang permasalahan pertempean, yaitu tentang trik tap-tap ya, tahapan-tahapan yang harus Anda lalui ya. Ini jenengan nanti bisa lihat di video saya. Untuk secara lengkapnya adalah produksi tempe yang bagus dan benar ya. Ini jenengan tonton selengkapnya ya, dari awal sampai akhir, nanti Anda bisa paham ya. Ini yang pertama ya. Setelah dibungkus tempenya lalu disimpan di ember terus ditutup. Ini berarti tempe jenengan ya. Tempe jenengan itu setelah dibungkus kemudian ditaruh ember, kemudian ditutup ya. Jadi akan kedap ya, kedap angin. Nah itu nanti yang akan terjadi bosok Pak. Ya, tempe akan busuk, tidak ada perubahan fermentasi ya, alias gagal total. Karena itu jamur rhizopus itu jenis tanaman ya, itu butuh udara, butuh suhu ya, butuh suhu, butuh udara yang ada di lingkungan tersebut. Sebaiknya jenengan taruh ya, setelah jenengan tempe Anda bungkus, kemudian jenengan taruh di udara ruangan tertutup ya, ruangan tertutup, bukan ember ditutup ya Pak ya, ruangan tertutup. Kemudian jenengan taruh pada rak, kemudian jenengan tutup pakai kertas koran supaya suhunya naik, fermentasinya berjalan dengan normal. Bagaimana ketika selama fermentasi tempenya kepanasan, tetap dibiarin tertutup kain atau diangin-anginkan ya. Setelah fermentasi selama 15-20 jam, kemudian jamur akan tumbuh ya, sudah nampak putih. Kemudian jenengan buka ya tutupnya ya, tutupnya jenengan buka biar tetap ada di rak tersebut ya, supaya suhu yang didapat dari tempe itu stabil. Kemudian ketika sudah bisa dipegang atau keras ya tempenya, kemudian jenengan balik, kemudian bisa diangin-anginkan ya. Setelah tempe keras ya, ditekan sudah keras, kemudian jamurnya sudah agak penuh ya. Kalau di atasnya sudah penuh, kemudian jenengan balik ya. Kemudian jenengan balik, usahakan diberi lubang lagi pakai paku atau pakai jenis lidi ya, lidi. Kemudian jenengan taruh di udara luar atau diangin-anginkan. Nah itu, ini dari pertanyaan Bapak ini memang sangat salah besar ya untuk pembuatan tempenya ya. Mudah-mudahan setelah saya beri keterangan ini bisa dipahami untuk hal tersebut ya. Mudah-mudahan akan bermanfaat Pak Riki. Jangan sungkan-sungkan bertanya ya di kolom komentar ini. Mudah-mudahan nanti akan saya jawab secepatnya ya Pak ya. Demikian, terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan akan bermanfaat nanti hal demikian, tanya jawab antara
pertanyaan komentar-komentar ini saya jawab secara live di video ini, nanti tahap demi tahap, nanti akan berikutnya juga akan saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, bisa jadi referensi buat yang belum bertanya. Mudah-mudahan punya masalah demikian yang sama dalam pertanyaan Pak Riki. Mudah-mudahan Anda menyimak hari ini dan juga mendapatkan masukannya. Demikian. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share ke rekan-rekan panjenengan. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk rekan-rekan Anda sekalian ya. Demikian, berbagi ilmu itu indah, sebaik manusia adalah yang berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam sukses.